Halo semua, perkenalkan nama saya Windia Berdian. Saya dari kelas M3, NIM 231041793 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah Pak Adi share di GC. Tapi sebelum kita menjelaskan apa itu produk, terlebih dahulu saya akan menyanyikan salah satu lagu agar tidak terlalu tegang dan tidak juga bosan. Semoga terhibur ya. Dadah. Aku kan berada
Berikut saya akan menjelaskan produk dengan benar dengan metode FAM. Yang pertama adalah M, yaitu fitur. Yang termaksud dalam fitur ini adalah karakteristik fisik dan deskripsi teknik barang yang dapat dilihat, dirasakan, disentuh, atau diukur, misalnya warna, berat, ukuran, termasuk harga. Fitur produk adalah fungsi atau atribut unik dari suatu produk yang memberikan nilai dan kegunaan bagi pengguna. Berikut adalah A, yang berarti yang termaksud di dalam adalah satu karakteristik kinerja yang dinyatakan dalam bentuk kata sifat, kata kerja, atau keterangan. 2. Arti juga dengan fungsi, peran atau pekerja yang dilakukan oleh fitur. Yang terakhir adalah M, yaitu berarti manfaat. Yang terdapat dalam manfaat adalah: pertama, karakteristik yang dinyatakan dalam bentuk manfaat atau keuntungan. Kedua, manfaat yang dapat dirasakan oleh pembeli. Ketiga, manfaat juga bisa berarti memberikan suatu solusi atas masalah yang dihadapi pembeli. Keempat, manfaat juga berarti bahwa ada kebutuhan pembeli yang dipuaskan dengan membeli barang atau jasa ini. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang diferensiasi pelayanan, service diversion. Sebagai tambahan dari perbedaan secara fisik, perusahaan dapat membedakan servis yang menyertai produk, misalnya penyerahan, pemasangan, perbaikan, pelatihan, servis, konsultasi, dan sebagainya. Order adalah konsep yang mengukur seberapa mudah dan efisien suatu sistem atau antarmuka memungkinkan pengguna untuk melakukan pemesanan atau pelayanan. Kedua, dripper adalah proses pengiriman barang atau pelayanan dari penjual atau penyedia jasa kepada pembeli atau pengguna akhir. Yang ketiga, customer training atau pelatihan layanan pelanggan adalah strategi yang digunakan bisnis untuk meningkatkan kompetensi tim lingkungan mereka. Ini melibatkan pengajaran agen tentang produk atau pelayanan, komunikasi pelanggan, perangkat lunak, pendukung, dan banyak lagi. 4. Maintenance dan repair adalah dua konsep yang berhubungan dengan pemeliharaan dan perbaikan suatu sistem atau peralatan. Yang jadi pembedaan di sini adalah maintenance dilakukan untuk memelihara suatu alat agar mencegah kerusakan cukup parah, sementara repair adalah memperbaiki alat yang rusak agar bisa berfungsi secara normal. Kelima, retur atau pengembalian merujuk pada keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari investasi dan periode tertentu. Retur dapat dinyatakan dalam bentuk persentase atau jumlah moneter. CO branding adalah strategi pemasaran di mana dua atau lebih mereka bekerja sama untuk menciptakan produk, layanan, atau kampanye pemasaran bersama. Tujuan adalah untuk memanfaatkan kekuatan dan pengaruh masing-masing mereka untuk mencapai manfaat yang lebih besar daripada jika mereka beroperasi secara terpisah. CO branding dapat meningkatkan visibilitas, reputasi, dan pasar bagi semua pihak yang terlibat. Contoh CO branding yang terkenal termasuk kolaborasi antara Nike dan Apple untuk produk Nike sama iPhone, atau antara GoPro dan Red Bull untuk berbagai proyek ekstrim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klarifikasi produk. Apa sih klarifikasi produk? Product classification adalah cara mengatur produk ke dalam beberapa kategori yang didasarkan dari perilaku, pembelian konsumen, kesamaan dengan kompetitor, dan kisaran harga. Menurut Hotspot, proses klarifikasi produk tersebut dapat membantu marketing untuk menargetkan kebutuhan konsumen dengan lebih spesifik. 1. Klarifikasi produk berdasarkan keberwujudan barang. Pengertian barang adalah produk atau sumber daya yang bertujuan memuaskan kebutuhan. Barang adalah produk yang berbentuk fisik, yang memiliki bentuk nyata sehingga bisa dilihat, disentuh, dan diraba. Karena berbentuk fisik, maka barang bisa dilihat jelas oleh semua orang. Kedua, jasa.
Jasa adalah layanan yang melibatkan interaksi konsumen dengan barang-barang milik namun tidak ada transfer ke pemikiran. Klarifikasi produk berdasarkan daya tahan, durability. Ada berapa poin? Pertama, barang tidak tahan lama adalah produk yang dibeli untuk konsumsi pengguna jangka pendek atau barang yang habis dalam jangka waktu tertentu. Barang yang tidak tahan lama seringkali memiliki masa pakai yang terbatas karena tidak dimasukkan untuk bertahan atau digunakan dalam jangka panjang lebih dari 3 tahun. Contoh, kosmetik, produk pembersih, makanan, bahan bakar, bir, rokok, produk kertas, karet, tekstil, pakaian, dan alas kaki. Yang kedua, barang tahan lama. Dalam ilmu ekonomi, barang tahan lama atau barang keras atau barang tahan lama konsumen adalah barang yang tidak cepat rusak, atau lebih khusus lagi, barang yang menghasilkan kegunaan seiring berjalannya waktu dibandingkan konsumsi seluruhnya dalam satu kali penggunaan. Contoh, mobil, peralatan rumah tangga, barang elektronik, konsumen, furnitur, peralatan olahraga, senjata api, dan mainan. Ketiga, klarifikasi produk berdasarkan kegunaan biasanya dibagi menjadi 2 kategori utama: produk konsumen, customer goods, dan produk industri, industry goods. Berikut adalah penjelasan masing-masing kategori beserta subjek kategori. Yang pertama, produk konsumsi, customer goods. Produk konsumsi adalah barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen untuk kebutuhan pribadi atau rumah tangga. Produk ini dapat diklarifikasikan lebih lanjut menjadi beberapa jenis. Pertama, produk harian, convenience good, produk yang dibeli secara rutin dan sering seperti makanan, minuman, dan barang-barang kebutuhan sehari-hari lainnya. Produk belanja, shopping goods, produk yang dibeli setelah melakukan perbandingan harga, kualitas, dan gaya seperti pakaian, elektronik, perabotan rumah tangga. Yang kedua, produk special goods, produk yang memiliki karakteristik unik atau merek yang khusus dicari oleh konsumen, seperti mobil mewah, jam tangan, dan produk desainer. Produk tak terduga, unsure goods, produk yang tidak secara aktif dicari oleh konsumen atau tidak disadari kebutuhannya, seperti saat tertentu, seperti asuransi jiwa dan layanan pemakaman. Kedua, produk industry goods. Produk industri adalah barang dan jasa yang dibeli oleh perusahaan atau organisasi untuk digunakan dalam produksi barang dan jasa lainnya, atau untuk menjalankan operasional bisnis. Produk industri dapat diklarifikasikan menjadi beberapa jenis: bahan baku, raw material, produk yang digunakan sebagai bahan dasar dalam proses produksi, seperti logam, kayu, dan minyak. Komponen dan suku cadang, komponen and parts, produk yang menjadi bagian dari produk jadi, seperti chip, komputer, mesin, dan suku cadang mobil. Yang ketiga, barang modal, capital goods, produk yang digunakan untuk memproduksi barang lain atau memberikan layanan seperti mesin, alat berat, dan bangunan. Perlengkapan dan layanan. Yang keempat, perlengkapan dan layanan, bisnis, supply, dan bisnis service, produk yang mendukung operasional bisnis sehari-hari seperti alat teknis, perlengkapan kantor, dan jasa kebersihan. Dengan memahami klarifikasi produk berdasarkan kegunaannya, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pasar targetnya. Konsep pemasaran produk seringkali dibagi menjadi beberapa tingkat untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai dan atribut yang ditawarkan kepada konsumen. Berikut ada 5 tingkatan produk. Yang pertama, produk inti, core benefit, merupakan manfaat dasar atau kebutuhan inti yang dipenuhi oleh produk. Contohnya, inti dari produk mobil adalah transportasi. Yang kedua, produk dasar, basis produk, produk dalam bentuk dasarnya yang mencakup atribut atau manfaat dasar yang harus ada. Misalnya, sebuah mobil harus memiliki mesin, kursi, dan roda. Dan yang ketiga, produk yang diharapkan,
expect produk. Tingkat ini mencakup semua atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan oleh konsumen ketika mereka membeli produk tersebut. Misalnya membeli mobil, mengharapkan mobil yang dapat diandalkan, aman, dan efisien dalam penggunaan bahan bakar. Yang keempat, produk yang ditingkatkan, argumen produk. Produk dengan fitur tambahan yang membedakan produk tersebut dalam pesaingnya dan memberikan nilai tambahan bagi konsumen. Misalnya mobil dengan sistem navigasi GPS, garansi panjang atau layanan 24/7. Yang kelima, produk potensial produk. Meningkatkan dan transformasi yang mungkin dilakukan terhadap produk ini masa depan. Ini mencakup inovasi dan fitur baru yang dapat dikembangkan untuk memahami kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Misalnya mobil yang dapat mengemudi sendiri atau memiliki teknologi terbaru yang terus ditingkatkan. Kelima, tingkatan ini membantu pemasaran dan merancang strategi produk yang lebih efektif dengan memahami dan memenuhi kebutuhan serta mengharapkan konsumen. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Dan presentasi atau yang saya share, saya ucapkan terima kasih.